Oke, sudah kelihatan bahannya ya. Kita mulai sekarang. Oke, untuk pertemuan kali ini kita mencoba untuk melihat bagaimana menetapkan judul dan menyusun pendahuluan ya. Ini terkait dengan apa yang disebut dengan awal dari rencana penelitian Anda sebagai mahasiswa S2. Tentunya Anda diwajibkan untuk membuat atau mencoba untuk hasilkan satu karya berupa proposal tesis Anda ya. Nah, untuk menetapkan judul itu ada beberapa langkah strategi sebenarnya yang bisa kita ambil ya. Dalam hal penyusunan tesis kan ada saya sudah jelaskan yang lalu bagaimana metodologi penelitian itu sendiri ya, bagaimana menentukan metodologi penelitian itu sendiri, dan yang paling penting tahap awal dari penyusunan itu kan pembuatan proposal. Ya, jadi dalam penutupan proposal itu tentu Anda diharapkan untuk bisa menemukan ide penelitian. Ya, karena ide penelitian itu merupakan dasar dari Anda untuk menentukan nantinya bagaimana sebenarnya judul penelitian Anda. Kalau Anda sudah temukan judul, Anda sudah dapatkan persoalan yang akan Anda dapatkan, yang akan Anda tuntaskan atau yang Anda teliti, kemudian Anda bisa menetapkan judul dan menyusun suatu pendahuluan. Ya, sebagian orang mengatakan bahwa pendahuluan adalah hal yang paling gampang, padahal bagi saya atau sebenarnya yang paling mendasar sebenarnya yang sulit itu di pendahuluan. Kenapa? Dalam pendahuluan kita harus mampu mengeksplorasi semua informasi yang berasal dari kita dan atau orang lain yang memberikan penguatan mengapa kita lakukan penelitian tersebut. Ya, itu dalam judul. Atau maksud saya dalam pendahuluan ya, ada kriteria atau ada cakupan-cakupan yang harus kita bisa jelaskan kepada orang alasan kita melakukan penelitian tersebut ya. Alasan kita untuk melakukan penelitian itu akan sangat bermanfaat untuk kemudian menentukan arah penelitian yang akan kita lakukan ya. Itu oke. Dalam tahap pertama kita coba untuk melihat bagaimana judul penelitian tesis yang baik mungkin kalau kita lihat ya. Yang jelas bahwa kalau kita berangkat pada judul ya, itu kita akan melihat, dengan melihat judul tentunya kita akan memperoleh gambaran tentang karya ilmiah atau tentang proposal yang kita tulis. Jadi judul itu sebenarnya bisa standing alone, bisa berdiri sendiri yang memberikan gambaran tentang apa yang akan Anda teliti. Dalam judul itu tergambar semuanya, sehingga judul itu harus mencerminkan satu kalimat yang akan membawa pemeriksa atau membawa peneliti lainnya atau orang lain untuk bisa memahami apa yang kamu akan lakukan. Sehingga memang kriteria judul itu ya yang efektifnya itu menarik bagi pembaca. Jadi judulnya itu kelihatan ketika orang baca judul tesis Anda, itu kelihatan bahwa memang tesis Anda itu menarik untuk dibaca. Kemudian dalam judul itu merupakan rangkaian kata kunci sebenarnya. Ya, rangkaian kata kunci yang memang posisinya di depan. Ya. Nah, posisinya di depan dan rangkaian kata kunci itu yang ditetapkan menjadi suatu rangkaian yang kemudian bisa memberikan gambaran pada orang lain. Ya, yang berikutnya itu memberikan indikasi dari hasil penelitian. Sebelum Anda melakukan penelitian, sebenarnya dari judul sudah ada gambaran apa yang akan Anda lakukan, apa yang Anda akan teliti, dan apa yang akan tergambar dari hasil penelitian Anda. Itu dalam judul yang ada. Kemudian judul itu harus mampu mencakup isi paper secara akurat. Jadi kita masih bicara judul ini deh ya. Dalam judul tentunya di samping kalimat-kalimat yang saya buat tadi, yang kita jelaskan tadi, itu memang harus mencakup isi. Karena apa yang ada dalam judul, walaupun dia standing alone, tapi kemudian ada tergambar semua informasi yang ada, yang akan kamu buat dalam paper atau yang akan kamu buat dalam proposal penelitian. Ya, jadi kalau misalnya Anda membuat suatu proposal rencana penelitian, itu judul itu sangat sangat penting untuk bisa mengguidance orang lain mengerti apa yang akan Anda lakukan nantinya. Kalau misalnya Anda membuat paper atau makalah, dalam judul orang sudah bisa paham sebenarnya apa yang akan kamu tulis.
Ya, sama dengan kayak Anda misalnya membuat tesis misalnya. Kalau Anda membuat tesis dari judul orang sudah gampang, sudah kelihatan bahwa arah dari penelitian, arah dari tesis kamu itu bagaimana. Ya, itu. Dan yang paling penting itu sebenarnya judul itu bisa kalimat lengkap tapi bisa juga tanpa kata kerja. Ya, dan dia bentuknya bisa positif dan negatif. Jadi bisa berupa pertanyaan kah, atau bisa apa saja yang jelas bahwa kriteria-kriteria yang ada dalam judul itu harus mampu memberikan gambaran tentang apa yang Anda akan teliti. Kalau itu proposal, kalau itu dia makalah tentang apa yang akan Anda atau apa yang Anda buat dalam makalah tersebut. Ya, termasuk dalam jurnal. Ya, itu. Sehingga judul yang efektif itu ketika orang memang mampu untuk bisa memberikan gambaran tentang apa yang kita baca. Dan memang kalimatnya harus betul-betul jelas ya, dan itu tergambar dengan baik. Ya, itu. Kemudian jenis judul kan ada dua ya, ada yang indikatif ya. Indikatif itu ada ya namanya juga indikasi ya, memberikan informasi sebenarnya. Ya, memberikan informasi. Tapi dia tidak clear, tidak jelas memberikan informasi yang ada dalam hasil penelitian Anda. Jadi ada apa ya, mengindikasikan informasi yang Anda teliti nantinya. Ya, dia tidak menyatakan dengan jelas hasil penelitian memang, karena dia memberikan gambaran yang ada, karena dia berbeda ya dengan informasi yang harusnya bisa lebih lengkap lagi, karena memang ada judul yang kedua itu informatif, sudah menunjukkan hasil penelitian. Jadi di judul itu kalau sudah ada gambaran tentang hasil yang Anda buat, itu berarti memang judulnya adalah jenis yang informatif. Tapi kalau judulnya itu ada informasi yang tidak clear kelihatan, tapi kemudian mengindikasikan informasi tentang hasil Anda, itu indikatif namanya. Ya, atau orang menyatakan bahwa judul ini itu pernyataan yang masih menimbulkan tanda tanya, bisa. Karena kalau misalnya Anda memberikan satu statement dalam judul Anda, kemudian Anda ingin memperangkap orang dengan apa yang akan Anda teliti dan ada pertanyaan besar dan itu akan dilakukan berikutnya, itu bisa dengan penelitian atau dengan judul indikatif. Karena judul indikatif itu sebenarnya memberikan informasi yang tidak terlalu mencolok tentang apa yang Anda hasilkan dalam penelitian Anda. Kalau informatif memang sudah clear di situ. Jadi dalam judul orang sudah tahu, wah hasilnya gini. Kalau indikatif tidak. Dengan membaca judul sebenarnya ada gambaran apa yang akan kamu teliti, tapi hasilnya itu tidak tercermin dengan jelas dalam judul. Ya, itu. Yang berikutnya abstrak ya. Jadi kalau misalnya beda ya, nanti kalau setelah judul kemudian ada dalam karya ilmiah, dalam proposal misalnya, atau dalam tesis misalnya, atau dalam makalah misalnya, atau dalam karya apa saja, itu ada kemudian Anda disuruh untuk membuat yang namanya abstrak. Ini abstrak ini beda dengan ringkasan. Ya, harus bisa dipahami. Abstrak itu ya, kalau misalnya Anda membuat abstrak, sebenarnya abstrak itu adalah walaupun dia merupakan ringkasan, tapi dia tidak menjelaskan. Dia cuma semacam informasi. Yang pertama dalam abstrak itu berisi tentang bagian-bagian dari karangan yang Anda buat. Ya. Nah, misalnya dalam bagian yang Anda buat itu ada pendahuluan. Jadi satu kalimat yang berkaitan dengan pendahuluan. Ini saya selalu tekankan kepada mahasiswa. Membuat abstrak itu jangan langsung dengan tujuan. Harus ada kalimat pendahuluan. Jangan langsung hasil, enggak boleh. Ya, itu harus ada kalimat. Jadi Anda kalau membuat abstrak, ya, itu ada satu kalimat atau dua kalimat, itu gambaran umum atau penjelasan umum atau argumen Anda yang berkaitan dengan pentingnya Anda penelitian. Ya, itu. Kemudian setelah itu juga Anda bisa memberikan informasi tentang bagaimana caranya kamu melakukan penelitian tersebut, tentu dengan metode. Ya, tentu itu kalau misalnya dengan metode itu tidak usah terlalu detail metodenya. Satu atau dua kalimat yang menceritakan tentang metode secara umum.
Ya, metode secara umum. Kemudian yang berikutnya sebenarnya baru Anda membuat tentang hasil. Ingat, dalam abstrak tidak perlu penjelasan untuk mengambil discussion misalnya, tidak perlu. Yang jelas bahwa dalam abstrak setelah Anda buat hasil misalnya, ada kalimat tentang hasil di situ, Anda bisa membuat kesimpulan dari hasil. Di kalimat akhir, sebagian juga orang bisa membuat tentang rekomendasi. Itu untuk abstrak. Jadi kalimat abstrak itu kan berbeda. Ya, itu. Jadi setelah Anda menentukan judul tadi, kalau kita lihat judul, jenisnya judul kan ada indikatif dan informatif. Setelah Anda tetapkan judul, judul Anda sudah jelas, Anda tahu apa alasan Anda penelitian, kemudian yang berikutnya itu ada abstrak. Ya, ada abstrak. Abstrak itu adalah gambaran dari Anda, gambaran dari karya yang Anda buat yang mencakup semua informasi bagian yang ada dalam tesis Anda atau karya ilmiah Anda. Ya, dan tidak perlu discussion di dalam abstrak, tidak perlu. Tidak perlu ada acuan pustaka, tidak perlu ada gambar. Karena dia merupakan kalimat paling banyak setengah halaman. Ya, itu. Yang jelas bahwa ketika membaca abstrak, pengguna langsung mengetahui apa sebenarnya isi dalam dari tesis Anda, isi dalam dari karya ilmiah Anda. Dalam abstrak itu tergambar semua. Apa yang Anda teliti, apa hasil Anda itu ada. Karena seperti yang saya bilang tadi, di abstrak kan ada pendahuluan, bla 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 sedikit. Ya, kemudian ada metode, tujuan juga dulu boleh, ada metode, kemudian ada hasil, setelah itu ada kesimpulan. Tapi semua itu mencirikan semua isi dalam. Karena sebenarnya dalam penjelasan-penjelasan abstrak itu cukup menggambarkan tentang apa yang Anda buat. Ya, itu. Berbeda dengan ringkasan. Ini ya, beda. Apa bedanya? Nanti sebentar saya jelaskan. Kalau ringkasan, ya, itu akan mencakup seluruh informasi. Walaupun memang di dalam tidak ada gambar, di dalam tidak usah ada tabel, di dalam tidak usah ada tinjauan pustaka, tetapi itu mencakup semua informasi lebih jelas. Biasanya ringkasan, ada kalimat juga pendahuluan di sana, juga kasih informasi tentang tujuannya, juga ada informasi tentang metodenya, tapi yang paling penting adalah hasilnya itu lebih detail, walaupun ringkas. Ya. Setelah itu Anda berikan kalimat kesimpulan dan rekomendasi. Tetapi ingat bahwa dalam ringkasan itu tergambar semua, ya, tergambar semua apa yang Anda tulis. Yang namanya aja ringkasan, berbeda dengan abstrak, ya kan? Abstrak itu cuman setengah halaman saja memberikan informasi secara abstrak tentang penelitian Anda, tapi kemudian ringkasan itu miniatur dari hasil penelitian Anda yang Anda harus buat dalam satu lembar biasanya. Ya, jadi pembaca ketika membaca ringkasan, dia sudah tahu bahwa ini ternyata hasil Anda, ya, dan kemudian ini metode Anda, ini hasil Anda, dan ini rekomendasi Anda. Itu dalam ringkasan. Ya, bisa dipahami ya. Saya lanjut. Setelah ada ringkasan kan ada pendahuluan. Ya, ada pendahuluan. Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang menganggap bahwa pendahuluan adalah hal yang paling gampang untuk dibuat. Iya, memang gampang kalau kok copy paste saja itu barang. Tapi ingat bahwa sebenarnya pendahuluan itu adalah argumen Anda untuk menyatakan kepada publik bahwa Anda penting untuk melakukan penelitian tersebut. Ya, atau Anda penting untuk melakukan untuk menuliskan proposal tersebut, atau alasan penting untuk Anda menuliskan tesis Anda. Ya, itu. Karena dalam pendahuluan ada informasi umum, nanti kita kaji sebenarnya ya. Dalam pendahuluan kan ada latar belakang dan tujuan. Juga manfaat di sana. Ya. Ya, dalam pendahuluan itu ada latar belakang, di latar belakang itulah sebenarnya informasi pikiran Anda digabung dengan kajian pustaka yang Anda baca, yang kemudian itu saling menunjang untuk memberikan keyakinan pada orang bahwa pentingnya melakukan penelitian tersebut. Itu yang harus Anda pahami adalah membuat pendahuluan itu adalah bagian terpenting dalam penulisan suatu karya, baik itu proposal maupun nantinya akan menjadi
tesis Anda. Karena dalam membuat pendahuluan itu sebenarnya informasi tentang alasan Anda melakukan penelitian itu jelas di sana. Ada ide, ada fakta yang Anda tuliskan. Ide adalah gambaran yang akan Anda lakukan kalau dalam proposal. Ide adalah pikiran Anda. Dan kemudian Anda tambahkan dengan fakta yang dilakukan oleh peneliti lain. Faktanya begini, kondisinya begini, orang lain melakukan begini, masalahnya begini. Ya, itu. Kalau Anda mau mencoba untuk mendapatkan solusi dari persoalan yang ada dalam penelitian Anda harus cantumkan fakta-fakta persoalan yang ada. Fakta persoalan dan itu diteliti oleh orang lain atau misalnya dari sumber terpercaya, itu adalah penguatan bagi Anda untuk bisa memberikan gambaran bahwa Anda sangat penelitian Anda sangat penting untuk dilakukan. Sehingga dalam pendahuluan itu harus ditunjang oleh penemuan-penemuan atau tulisan-tulisan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Wajib itu. Ya. Kenapa? Karena pikiran yang Anda buat, pikiran yang dari Anda sebenarnya itu saya tidak yakin atau memang tidak mungkin itu merupakan pikiran Anda sendiri. Karena itu sudah pernah mungkin dilakukan oleh orang lain. Tinggal bagaimana Anda meramu semua informasi yang ada dan Anda tambah dengan informasi yang ada di yang ada di pikiran Anda untuk memberikan penguatan-penguatan pentingnya Anda melakukan penelitian tersebut. Karena dalam fungsi pendahuluan jelas itu di sana ada pernyataan Anda, ya, ada apa yang akan Anda teliti, subjeknya ada, apa tujuan Anda, dan kemudian di sana ada wawasan. Rencana pengembangan atau apa yang Anda akan kerjakan akan tergambar di sana. Apa yang Anda akan lakukan sebenarnya itu akan tergambar dengan baik, dengan jelas, sehingga orang lain paham bahwa Anda memang menuliskan itu dengan baik dan benar. Fungsinya pendahuluan itu di situ sebenarnya. Pernyataan yang menguatkan tentang apa yang Anda akan teliti dan itu benar-benar secara akademik dapat diterima. Orang berbantahan, orang berargumen itu di pendahuluan sebenarnya. Argumen yang kita berikan untuk bisa memberikan pernyataan bahwa pendahuluan kita atau penelitian kita baik itu ada dalam pendahuluan, ya itu. Di pendahuluan itu yang pertama sekali itu ada latar belakang. Ya, tahap-tahap latar belakang seperti yang saya bilang tadi, kita bisa memberikan pernyataan secara umum. Jadi dalam kalimat misalnya Anda membuat latar belakang, ya. Latar belakang yang Anda buat, kalimat awal dari latar belakang adalah kalimat umum tentang apa yang akan Anda teliti. Ya, kalimat umum. Yang saya maksud dengan kalimat umum, itu bisa dari pikiran Anda dan bisa dan wajib juga sebenarnya memberikan gambaran-gambaran dari hasil penelitian orang lain. Setelah itu Anda spesifikasi lagi kepada tulisan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain yang relevan dengan penelitian Anda. Atau yang relevan dengan apa yang akan Anda lakukan. Acuan penelitian yang saya bilang di awal tadi, kondisi saat ini tentang tema penelitian itu tergambar di sana. Ya, kondisi Anda gambarkan bahwa begini kondisinya, begini realita yang ada sekarang, begini persoalan yang ada sekarang. Dari hasil penelitian orang lain itu begini. Anda cantumkan semua di sana. Itu artinya Anda membuat suatu acuan penelitian terdahulu. Ya, berikutnya adalah pernyataan tentang sesuatu yang belum diketahui dan akan diteliti. Ya, jadi setelah Anda buat umum secara gambaran umum, kemudian spesifikasi dari kondisi saat ini yang ada, termasuk persoalan-persoalan yang ada, kamu masuk di kalimat berikutnya dengan pernyataan tentang apa yang akan kamu lakukan dan belum diteliti. Bahwa ini yang belum diteliti, ini persoalannya, ini kalau kita lakukan ini gini kayak jadinya. Itu Anda akan buat di sana. Ya, karena gambaran yang belum diketahui yang akan Anda lakukan untuk bisa diketahui. Jadi Anda akan cari jawabannya di sana. Ya, setelah itu baru Anda buat dalam tujuan penelitian bahwa tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bla 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 bla. Itu kan? Itu sebenarnya enak. Membuat latar belakang itu sebenarnya kalau kita paham ilmunya itu enak sebenarnya. Karena apa? Tapi ingat, membuat pendahuluan atau latar belakang itu wajib hukumnya membaca. Kalau tidak membaca, tidak mungkin Anda bisa membuat latar belakang yang baik. Kenapa? Karena itu tadi dalam pendahuluan ada kalimat
atau pernyataan atau hasil penelitian orang lain yang akan Anda masukkan ke dalam penelitian tersebut. Ya, itu. Oke, saya lanjut ya. Kalau Anda lihat ya, setelah itu sebenarnya ada di sana persoalan atau permasalahan yang ada dalam penelitian. Ya, rumusan masalah misalnya orang bilang. Ini rumusan masalah saya buat sendiri khusus spesifik ya. Kamu bilang kita. Aku saja begini tidak mau DS, bisa error. Makanya aku sama begini. Alhamdulillah kelihatan. Di off-kan dulu yang on itu, di off-kan semua, di off-kan semua. Ya, di off-kan semua. Itu mengganggu kalian itu. Oke, jangan ada yang on ya. Saya lanjut. Oke, dalam permasalahan ya ada di sana ada rumusan masalah yang ada ya. Rumusan masalah yang ada itu biasanya sebenarnya muncul dari adanya persoalan yang ada dan Anda mau cari solusinya. Ya, Anda mau cari solusinya. Sehingga memang dalam rumusan masalah nanti ada bahan khusus spesifik yang saya jelaskan tentang bagaimana rumusan masalah. Nanti saya kasih linknya. Ya, minggu depan juga kita akan masuk dalam rumusan masalah itu bagaimana. Ya, dalam rumusan masalah itu bagaimana mencoba mendesain rumusan masalah yang baik ya. Yang jelas bahwa spesifikasi ringkasan dari rumusan masalah itu akan tergambar di sana. Ada bahasan khusus yang saya buat. Ya, yang jelas bahwa masalah Anda dalam pendahuluan kan setelah itu Anda akan menyatakan persoalan-persoalan yang ada dalam penelitian Anda tadi ya, dan memang wajib dituangkan dalam pendahuluan atau misalnya Anda kemukakan sebenarnya persoalan apa yang ada dalam pendahuluan ya, persoalan apa yang ada saat ini ya, dan ini memang berisi alasan-alasan sebenarnya. Jadi gambaran-gambaran persoalan yang ada itu ada di sana. Biasanya dalam rumusan masalah akan tergambar persoalan-persoalan yang ada dari hasil yang Anda telusuri di lapangan secara spesifik misalnya, atau misalnya secara sepintas misalnya, dan Anda ingin carikan dia punya persoalan atau solusinya nantinya. Ya, itu. Nanti Anda bisa melihat ya bagaimana mengkaji rumusan masalah. Tapi khususnya sebenarnya untuk mengkaitkan dengan materi sekarang, saya kasih gambaran bahwa biasanya penelitian itu kan di dalamnya tadi ada persoalan yang ada saat ini. Kemudian masalah itu mungkin ada dan Anda tuangkan dalam pendahuluan. Dan memang dalam pendahuluan kan berisi latar belakang yang dimulai dengan hal-hal yang kemudian bisa menjadi persoalan-persoalan yang Anda kemukakan, dan terakhir Anda harus memberikan ide tentang solusi yang Anda tawarkan lewat penelitian yang Anda akan lakukan. Itu yang paling penting. Itu harus dicatat itu. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya biasanya memang kalau masalah itu ada di sekitar kita deh, ya. Masalah itu ada di sekitar kita. Asal jangan Anda cari-cari masalah sebenarnya. Ya, kalau persoalan-persoalan yang ada itu persoalan perikanan, persoalan kelautan, atau persoalan apa saja yang ada di sekitar kita, kalau kita pandai untuk membaca, melihat tanda-tandanya, itu kita akan bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan atau masalah yang ada. Ya, masalah kehidupan hari-hari misalnya, ya. Itu ada di lingkungan, bagaimana persoalan yang ada saat ini itu kelihatan di sana. Karena biasanya memang ada jadi masalah itu ada ketidaksesuaian antara apa yang akan yang kita inginkan dengan kenyataan yang ada. Bahwa kenyataannya begini, yang kita inginkan begini. Jadi kita mampu untuk memberikan inovasi yang baru untuk bisa mengatasi persoalan ini sehingga persoalan itu bisa teratasi. Artinya ada solusi, ada langkah solutif yang kita berikan. Ya, itu yang paling penting. Dan memang biasanya akan muncul masalah saat ini misalnya, dan itu merupakan gambaran dari masa lalu, dan itu perlu terselesaikan sehingga Anda prediksi bagaimana dan kemudian akan muncul masalah dan akan Anda dapatkan solusinya misalnya, ya itu. Oke, saya lanjut lagi sedikit tentang masalah ya, kemudian Anda nanti bisa lihat lagi dalam bahasan spesifik saya. Masalah yang ada setidaknya itu akan dapat dicari solusinya ya. Saya sudah jelaskan beberapa kali tadi. Dalam rencana penelitian Anda sebenarnya Anda berusaha untuk mencari solusi dari persoalan yang ada. Ya, namun memang kalau kita cari solusinya kan memang harus ada kriteria spesifikasi. Jadi dalam rumusan masalah itu tidak mungkin Anda mendapatkan atau mencoba menyelesaikan semua persoalan, itu tidak mungkin. Yang ada adalah ada solusi yang lebih spesifik terhadap sesuatu yang
akan Anda lakukan. Sehingga memang solusi dari masalah tersebut itu bisa bermanfaat bagi orang lain misalnya. Manfaat itu tentunya bagi diri kita dan bagi orang lain atau bagi lingkungan. Ya, kemudian adanya dukungan teori yang cukup dari persoalan-persoalan yang ada, Anda ungkapkan, ada teorinya dan Anda kamu kemukakan itu. Dan yang berikutnya adalah suatu tantangan yang menarik untuk dicarikan solusinya. Ya, kalau Anda melihat itu masalah, Anda tertarik untuk mendapatkan solusi, ya sudah Anda harus penelitian. Karena sesuatu persoalan yang ada di lapangan itu tidak serta-merta kemudian dicarikan solusinya dengan pikiran saja. Anda harus ada treatment misalnya, harus ada perlakuan-perlakuan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Ya, solusi terbaik itu yang paling penting dan memang akan menghasilkan sesuatu yang baru. Kenapa saya bilang menghasilkan sesuatu yang baru? Karena setiap persoalan yang muncul, kemudian Anda berusaha untuk mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut, mendapatkan solusi dari persoalan tersebut, itu berarti adalah hal yang baru yang bisa diikuti oleh orang lain. Yang berikutnya, adanya inovasi yang baik dan bermanfaat. Ini yang penting. Inovasi itu kan sesuatu yang baru, bermanfaat, dan kemudian solutif biasanya. Sehingga Anda bisa menawarkan satu ide kreatif yang solutif, dan itu merupakan suatu inovasi. Anda membuat sendiri persoalan-persoalan itu kemudian bisa terpecahkan. Ya, itu. Kemudian biasanya dia akan lebih efektif ya dan efisien. Ya, oke, itu yang bisa Anda lihat. Kemudian ya kita sebenarnya diharapkan tidak terlalu bias. Biar spesifik lah. Ya, biar spesifik. Kenapa? Karena yang akan Anda teliti juga hal yang lebih spesifik, ya itu. Kemudian dia memberikan manfaat lahir dan batin juga ini secara teoritis ya dan berguna untuk kemaslahatan manusia dan lingkungan. Nah, saya bilang tadi di awal, berguna untuk kemaslahatan manusia dan lingkungan. Ya, itu. Oke, kita lanjut. Bagaimana dukungan pemecahan masalah yang baik? Ya, yang pertama, memang harus ada pengetahuan dari Anda. Kapasitas Anda, kemampuan teori dan kemampuan peneliti itu sangat penting. Kenapa? Karena Anda harus menemukan sesuatu yang baru yang merupakan solusi dari persoalan yang ada. Orang lain sebenarnya belum berpikir sebenarnya tentang persoalan itu. Anda sudah mampu berpikir bahwa ini merupakan langkah terbaik untuk mendapatkan solusi yang ada. Sehingga Anda bisa mengabarkan atau bisa melakukan penelitian tersebut. Sehingga memang yang paling penting adalah pengetahuan, kapasitas dan kemampuan teori dari peneliti itu. Ya. Kemudian adanya waktu yaitu yang tersedia. Biasanya memang ada tersedia waktu yang kemudian itu bisa menjadikan kita menjadi waktu kita adalah untuk kemudian bisa mencoba menyelesaikan persoalan tersebut. Kemudian ada tenaga ahli pendukung. Tenaga ahli pendukung ini artinya Anda melakukan mencoba untuk mencari persoalan, merumuskan pemecahan masalah, dan kemudian itu didukung oleh peneliti atau didukung oleh orang lain misalnya. Ketersediaan dukungan ini ya baik itu tenaga, pikiran, apapun apa saja yang berkaitan dengan dukungan-dukungan untuk bisa mencari persoalan atau bisa keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Ya itu. Ada dana yang cukup. Ya Anda tidak mungkin lakukan penelitian kalau tidak ada dana kan. Nah, dana ini ya tentunya tidak semua wajib dengan dana, tetapi kemudian yang paling inti adalah dana itu pasti sangat dibutuhkan untuk memperlancar kegiatan penelitian karena apapun yang kamu lakukan untuk memperlancar menemukan solusi persoalan. Ya, karena apa yang akan kamu teliti itu pasti butuh sumber daya. Butuh sumber daya yang kemudian itu bisa menjadikan penguatan bagi Anda untuk mendapatkan solusi Izin kok, suaranya masih
Oke, saya ulang ya, maaf. Mute tadi. Oke. Saya ulang, tapi jadi ada beberapa informasi yang keempat tadi, misalnya adanya dana, tentu dana itu harus adanya dana yang mencukupi ya, kemudian adanya dukungan faktor lain, ketersediaan data awal. Yang dimaksud dengan data awal ini adalah informasi awal yang Anda dapatkan dari literatur, jurnal, atau apa saja yang mendukung penelitian Anda. Ya, itu. Kemudian izin dari yang berwenang tentu, karena Anda ingin menemukan persoalan dari suatu masalah di satu daerah misalnya, Anda harus turun ke sana. Untuk turun ke sana tentu perlu izin. Dan kemudian dari izin tersebut, kemudian dari yang berkompeten tentunya, Anda kemudian bisa ke lapangan untuk bisa menemukan persoalan-persoalan yang ada dan mencarikan solusinya. Yang paling penting juga adalah kerjasama atau kolaborasi antar peneliti. Kenapa? Biasanya penelitian kolaborasi itu banyak pikiran yang masuk, kemudian tawaran-tawaran solusi juga bisa banyak, dan kita tinggal menyaring persoalan ini harusnya diatasi dengan solusi yang terbaik. Dan solusi yang terbaik adalah ketika Anda mendapatkan jawaban dari persoalan yang ada, dan kemudian Anda bisa mengargumen itu dan bisa berdiskusi dengan teman-teman atau dengan peneliti lain untuk betul-betul memberikan informasi bahwa hasil Anda adalah yang terbaik untuk bisa diikuti, adalah solusi terbaik untuk bisa diikuti, ya itu. Kemudian memang ada kemauan. Ini dari minggu lalu saya sudah jelaskan. Baik dalam hal apa saja yang namanya karya ilmiah, yang namanya proposal, yang mana apa saja, itu selalu harus ada kemauan dan motivasi yang kuat untuk mengungkap masalah. Kadang kita tidak terlalu punya motivasi untuk mengungkap masalah karena kita tidak ingin lebih jauh untuk melakukan penelitian yang kemudian itu membebani kita. Kadang itu pikiran-pikiran itu kadang menghantui kita. Ini kalau terlalu banyak persoalan, kemudian dalam persoalan saya tidak mampu untuk mengungkap semua. Ini yang kemudian bisa menjadi penghambat sebenarnya, ya. Sehingga memang ada kemauan dan motivasi yang kuat untuk mengungkap persoalan tersebut. Yang berikutnya ada dukungan di lingkungan yang baik. Apa yang saya maksud dengan dukungan lingkungan yang baik? Dukungan lingkungan yang baik itu adalah ada atmosfer akademik yang mendukung penelitian kita ketika kita dapatkan satu persoalan dan kita carikan. Maaf Pak, suaranya tidak kedengaran Pak. Oke, ini capek kita hanya slide ini banyak kali ya kita jelaskan. Oke, saya lanjut dulu ya. Yang penting yang berikutnya adanya dana yang mencukupi. Yang dimaksud dengan dana yang mencukupi kan tentu Anda penelitian pasti didukung dengan dana. Ya, pendukungan dana itu sangat penting untuk membuat penelitian Anda atau persoalan yang Anda teliti itu dapat solusinya, dapat pemecahannya, ya. Kemudian dukungan faktor lain. Dukungan faktor lain itu ada dukungan sumber daya, ya, atau ada dukungan lingkungan, atau ada dukungan lain. Bisa juga kebijakan, ya. Kemudian itu sangat memberikan bantuan-bantuan dalam memecahkan persoalan yang ada. Ya, yang berikutnya adalah ketersediaan data awal. Ketersediaan data awal itu tadi hasil penelitian orang lain yang kamu ungkap dalam pendahuluan tadi, atau yang kamu sudah baca, atau jurnal-jurnal, itu data awal yang ada. Yang memberikan gambaran persoalan yang ada itu data awal yang namanya, ya itu.
Kemudian ada juga izin dari berwenang. Tentu ketika Anda ingin melakukan penelitian, Anda ke sana misalnya Anda melakukan penelitian ke satu lokasi, tentu kalau misalnya Anda ke lokasi tersebut, ya Anda pasti membutuhkan izin, ya membutuhkan izin dari apa namanya masyarakat misalnya atau yang berkepentingan di sana. Maksud saya yang berkompeten di sana, yang berwenang di sana, ya itu. Kemudian yang berikutnya adalah kerjasama dan kolaborasi antar peneliti. Biasanya kalau Anda untuk mendapatkan hasil solusi yang baik, itu kolaborasi dengan peneliti itu penting sekali. Kenapa? Karena peneliti lain juga punya ide-ide lain yang bagus. Sehingga kita kolaborasi untuk bisa menyatukan pikiran dan mendapatkan persoalan-persoalan, mendapatkan pemecahan persoalan yang ada yang baik, ya. Yang berikutnya adalah kemauan dan motivasi yang kuat. Ya, kemauan dan motivasi yang kuat memang itu akan sangat penting sekali untuk mengungkap masalah. Kalau tidak ada motivasi akan susah nantinya, ya. Kemudian dukungan lingkungan yang baik. Nah, yang paling penting juga dukungan waktu dan kondisi yang baik. Semua itu perlu. Dukungan-dukungan ini perlu untuk kemudian bisa menjadikan kita mendapatkan jawaban dari pemecahan masalah yang ada, ya itu. Berikutnya ya, kalau kita lihat lagi apa itu rumusan masalah ya, ini secara singkat saja, nanti juga ada bahasan khusus tersendiri ya. Titik awalnya itu ada pointer awal dalam mulai penelitian sebenarnya. Titik awal penelitian kan Anda melakukan penelitian karena ada masalah di sana. Ada yang akan Anda cari di sana, ada yang Anda akan temukan di sana, ada yang akan Anda teliti di sana. Jadi starting point untuk mulai penelitian. Yang berikutnya, di sana ada pertanyaan-pertanyaan penting yang ingin dijawab oleh peneliti. Ya, dalam penelitian kan ikat jawab. Penelitian itu kan menjawab persoalan sebenarnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan penting ini sebenarnya yang akan dijawab dalam penelitian. Itu rumusan masalah. Kemudian yang paling penting adalah kita dirumuskan dari masalah yang sudah diidentifikasi, kita pilih dan kita batasi. Jadi persoalan kan banyak. Tentu kita perlu untuk mengidentifikasi dan kita perlu batasi. Jangan kita mau coba untuk cari solusi untuk semuanya, enggak. Spesifik saja, kita pilih yang sesuai dan yang bisa kita teliti, yang mampu kita teliti, dan memang ini harus dibatasi karena persoalan kan sangat banyak. Kalau akar masalah kita ungkap semua, ya sudah persoalan yang ada. Nah, tapi kemudian kalau kita mampu jeli untuk bisa melihat persoalan itu, kita mampu pilah-pilah karena kita punya keterbatasan sumber daya untuk bisa mencari solusi dari persoalan yang ada. Dan yang berikutnya adalah ini merupakan titik acuan untuk melakukan tujuan awal. Pengajuan hipotesis, ada analisis data, dan di sana ada kesimpulan awal dari penelitian. Bukan kesimpulan akhir, kesimpulan awal. Karena di sana kan ada hipotesis yang akan kita bangun di sana, ya, Iki. Yang berikutnya ya, tujuan dari perumusan masalah itu memang dia meletakkan dasar untuk pemecahan beberapa penemuan penelitian yang ada sebelumnya. Itu merupakan data dasar dulu dari penelitian Anda, sehingga Anda melakukan penelitian lanjutan, ya. Atau misalnya untuk memudahkan pengajuan hipotesis dan analisis data dan kesimpulan misalnya, ya. Yang berikutnya adalah memenuhi keinginan sosial memang. Ya, ini semua adalah tujuan dari rumusan masalah. Dan yang paling penting adalah kita akan menyediakan sesuatu yang bermanfaat. Dan hal inilah sebenarnya yang ditunggu-tunggu oleh orang, karena setiap masalah yang ada dan kita mampu mencarikan solusinya itu adalah hal yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, itu. Yang berikutnya, cara merumuskan masalah bagaimana? Ya, itu memang rumuskan masalah itu bagaimana membuat rumusan masalah? Ingat bahwa sebagian besar rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan, deh. Saya ulang lagi. Sebagian besar yang namanya rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Karena pertanyaan inilah yang Anda akan jawab. Yang berikutnya adalah rumusan itu hendaknya jelas dan padat. Kalimatnya jelas, ya. Ada kalimat yang kemudian itu memberikan informasi bagi orang lain bahwa ini persoalan yang ada saat ini. Jelas dan padat. Tidak usah terlalu bertele-tele. Malah akan membingungkan orang nanti. Dan kemudian kita fokus pada variabel yang akan kita teliti. Makanya tadi setelah kita pilih, ada spesifikasi yang ada, dan ini adalah variabel yang
spesifik yang akan kita teliti. Misalnya ada variabel independen dan dependen misalnya. Atau misalnya ada sesuatu yang kemudian kita lihat lebih spesifik dan fokus pada apa yang akan kita teliti, itu yang kita tuliskan. Ya, itu. Kemudian rumusan masalah itu harus berisi implikasi atau adanya data yang memecahkan persoalan tersebut. Ya, rumusan masalah juga merupakan dasar dari membuat hipotesis. Nah, ini cara merumuskan masalah. Karena dalam rumusan masalah itu kan ada kalimat-kalimat pertanyaan yang kemudian di situ kan kita cari jawaban-jawaban yang baik untuk menjawab itu. Sehingga memang dia merupakan dasar. Anda kalau misalnya sudah dapat rumusan masalah, kemudian Anda akan memberikan suatu kesimpulan awal. Nah, inilah yang disebut dengan hipotesis. Apakah A berpengaruh terhadap B? Anda bilang bahwa A memang berpengaruh terhadap B, itu kesimpulan awal Anda. Ini yang disebut dengan hipotesis. Nanti ketika Anda uji bahwa itu benar, ya berarti hipotesis diterima. Tapi kalau Anda uji itu tidak benar, berarti hipotesis ditolak. Ini yang paling penting ya. Itu. Nanti ada bahasan tersendiri dari hipotesis ini yang Anda bisa lihat nantinya dalam materi saya juga ya itu. Saya kasih satu contoh misalnya. Apakah metode yang baik dapat meningkatkan produksi rumput laut? Ini satu pertanyaan. Apakah metode budidaya yang baik itu dapat meningkatkan produksi rumput laut? Ini persoalan, misalnya dalam rumusan masalah. Apakah kualitas perairan itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan produksi rumput laut? Ini. Atau misalnya faktor lingkungan apa yang dapat mempengaruhi pertumbuhan rumput laut? Atau misalnya seberapa besar sih sebenarnya kisaran konsentrasi faktor lingkungan yang dapat mendukung pertumbuhan dan produksi rumput laut? Ini semua merupakan bentuk-bentuk dari rumusan masalah yang akan kita cari. Tentu setelah kita dapat spesifikasinya, baru kita jabarkan sedikit-sedikit. Karena semua, misalnya saja, kalau kita tentu bicara tentang faktor lingkungan apa yang mempengaruhi pertumbuhan rumput laut kan banyak. Tentu dari hasil yang kita baca, misalnya saja nutrien dan fosfat misalnya. Tapi seberapa banyak nutrien dan fosfat bisa mempengaruhi? Di lingkungan seberapa banyak ketersediaannya? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul, dan Anda tidak perlu mengeksplor semua pertanyaan itu. Fokus saja pada apa yang akan Anda teliti, dan kemudian batasi, sehingga Anda akan mudah melakukan penelitian yang spesifik. Anda akan dapatkan jawaban dari penelitian tersebut. Ya, itu. Yang berikutnya, apakah metode penangkapan misalnya mempengaruhi jumlah hasil tangkapan ikan pelagis? Ini pertanyaan juga yang merupakan suatu rumusan masalah. Apakah metode apa saja yang efektif untuk melakukan hasil tangkapan yang selektif? Itu. Atau apa jenis umpan yang dapat mempengaruhi hasil tangkapan? Atau apakah lama waktu penangkapan itu mempengaruhi hasil tangkapan perikanan gillnet? Ini semua adalah bentuk-bentuk rumusan masalah yang bisa kita lihat. Yang berikutnya, saya kasih banyak contoh ya supaya Anda bisa paham. Apakah faktor lingkungan seperti arus dapat mempengaruhi penyebaran terumbu karang? Apakah konsentrasi nitrat dapat mempengaruhi blooming dinoflagellata? Seberapa besar nitrat di lautan dapat memacu pertumbuhan blooming dari fitoplankton? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Anda bisa ajukan. Apakah salinitas mempengaruhi penyebaran fitoplankton di daerah estuari? Ini kan pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian Anda perlu pilah-pilah. Ya, oke. Bagaimana batasannya? Kita lihat. Masalah. Kita identifikasi. Terus kita pilih. Kita batasi dia. Setelah itu kita rumuskan. Ya. Karena ini setelah kita buat dalam rumusan, itu dalam pendahuluan kita jadi proposalnya kita. Karena apa? Di dalam proposal kan ada latar belakang. Di latar belakang inilah sebenarnya mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada, dan kita batasi dengan jenis dengan literatur yang ada, dan ada di sana tujuan untuk mendapatkan atau mencari solusi dari persoalan tersebut. Kita rumuskan di sana, ya, kita rumuskan persoalan yang ada di sana. Sehingga memang kalau untuk mencari, jadi gini, persoalan itu banyak di lapangan. Ya, persoalan yang banyak ini kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita pilih yang sesuai, kita batasi apa yang kita teliti. Setelah kita batasi, baru kita buat pertanyaan rumusan masalahnya. Saya ulang. Persoalan di lingkungan itu banyak. Kita identifikasi, kita spesifikasi. Ya, identifikasi ini bla bla ini. Setelah itu kita pilih yang akan kita teliti. Jangan ambil semua. Payah nantinya. Setelah kita batasi, kemudian kita rumuskan. Rumusan masalah yang akan kamu teliti adalah ini. Itu akan jadi nantinya. Karena dalam penyusunan proposal, kan ada di pendahuluan latar belakang dan rumusan masalah. Itu akan tergambar di sana semua, Dek.
akan tergambar semua deh ya, itu. Ya, sehingga memang kalau kita bisa lebih lihat lagi, identifikasi dan membatasi masalah, menceritakan tadi ada di latar belakang. Di subjudul berikutnya rumusan masalah adalah rumusan dari apa persoalan yang Anda akan teliti, ya itu. Yang berikutnya contoh masalah real. Produktivitas rumput laut di Sulawesi Tenggara rendah. Ini masalah ini. Persoalan-persoalan yang ada misalnya salah satunya. Sampai sejak 2019 sampai saat ini dia rumput produktivitasnya misalnya berkurang. Kita mencoba lihat faktor apa sebenarnya. Kita identifikasi dulu masalahnya. Kita cari penyebab masalahnya dulu. Apakah faktor bibit yang kurang baik? Apakah metode yang kurang sesuai? Apakah kualitas air yang jelek? Apakah ketersediaan nutrien yang kurang baik? Apakah manajemen budidayanya yang kurang baik? Iya tak? Ini kita lihat. Ini setelah kita buat semua item-item ini kita batasi. Jangan ambil semua. Mungkin yang kita lihat misalnya saja metode yang kurang baik atau kurang sesuai. Nggak usah lagi ambil bibit tadi, tinggalkan. Nggak usah lagi kualitas air, tinggalkan. Nggak usah ketersediaan nutrien. Kita lihat sedang metode. Karena kalau kamu ambil semua ya pusing nantinya, susah nantinya. Ya, metode yang kurang baik misalnya. Setelah kamu dapatkan metode yang kurang baik misalnya, ambil. Banyak metode, ada metode long line, ada metode kurungan, ada metode lepas dasar, ada pengaturan alat, ada bahan-bahan dasar metode, kan banyak sekali. Kita akan coba, misalnya, jangan ambil semua karena pasti akan payah. Pasti misalnya kita ambil kurungan. Kita akan coba untuk melakukan penelitian misalnya dengan menggunakan metode proteksi misalnya. Kalau kita sudah ambil ini, kita sudah spesifikasi ini, kita buat masalah, rumusan masalahnya ada 2. Ini sudah ada jawaban, sudah ada rumusan masalah, sudah ada pertanyaan. Apakah metode kurungan dapat meningkatkan pertumbuhan rumput laut? Apakah metode kurungan dapat meningkatkan produksi rumput laut? Jenis A misalnya atau jenis Caprisus alvarezi. Bagaimana jumlah bibit dan waktu panen yang baik? Bagaimana efektivitas penggunaan metode tersebut? Semua ini perlu Anda jawab, ini rumusan masalah Anda, perlu Anda jawab, dan ini satu penelitian. Tidak usah ambil lagi yang lain tadi, karena itu akan setengah mati, apalagi misalnya dengan dana yang terbatas. Setelah Anda dapatkan rumusan masalah ini, sudah Anda dapat judul. Ya, judul bagian awal itu penelitian, itu pintu gerbang dia. Ya, ingat judul sudah Anda akan dapatkan. Karena dalam judul seperti yang di awal saya buat, itu memang sudah ada merupakan gambaran atau gerbang penelitian. Disusun dengan adanya pembatasan masalah yang ada. Kan kita batasi dulu persoalannya tadi sudah kita lakukan. Di sana ada pernyataan singkat, ya padat, jelas, mencerminkan variabel yang akan diteliti. Sebaiknya tidak diawali dengan kata kerja misalnya meningkatkan usaha atau memperbaiki dan lain-lainnya misalnya. Sehingga judul itu kembali ada rumusan masalah kembali, sehingga judul tadi itu akan masuk ke dalam, kita ada masalah bla bla bla, kita identifikasi pembatas rumusan, dapatkan judul yang baik, ya itu judul kemudian dari contoh rumusan masalah yang ada di atas, misalnya judul pengaruh penggunaan kurungan apung rumput laut terhadap pertumbuhan rumput laut Caprisus alvarezi misalnya, ya, atau judul kedua efektivitas penggunaan kurungan apung alam ya dalam meningkatkan ini kurungan apung dalam meningkatkan produksi rumput laut Caprisus alvarezi, atau judul ketiga perbandingan produksi rumput laut Caprisus alvarezi dengan metode kurungan dan metode long line. Ini judul yang Anda bisa buat. Ya itu. Umumnya memang kalau kita lihat rumusan masalah yang baik adalah dengan mengidentifikasi yang baik dan akan melahirkan judul penelitian yang baik. Karena kalau Anda sudah dapatkan rumusan masalah yang baik, rumusan masalah, coba pilah, ada identifikasi dan Anda rumuskan dengan baik, kemudian Anda akan mendapatkan judul yang baik. Dan judul yang baik itulah sebenarnya starting point Anda untuk melakukan penelitian. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi sekarang ya. Nanti kita buka diskusi sekarang. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda, dan saya kira ini akan sangat awal baik sekali untuk Anda bisa menentukan. Setelah ini Anda sudah bisa mencari persoalan yang ada dan Anda bisa dapatkan salah satu item untuk Anda cari solusinya. Sehingga Anda akan mendapatkan satu judul yang terbaik untuk melakukan penelitian. Saya cukupkan, kalau ada pertanyaan silakan kita bisa diskusikan deh ya.
Silakan, ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Prof. Haryadi. Silakan. Ya. Jadi dikatakan bahwa persoalan itu banyak. Apakah dalam mengangkat suatu persoalan itu kita membatasi apa saja yang ada di sekitar kita, atau permasalahan secara umum, persoalan secara umum yang terjadi dalam dunia perikanan yang ingin kita teliti? Iya. Terima kasih. Oke, Haryadi. Jadi gini, di luar ini banyak persoalan. Ya, Anda harus menemukan satu ide untuk melakukan penelitian. Persoalan yang ada itu jangan kemudian mau diambil semua, enggak. Ada potret umum dulu dari persoalan yang ada. Kalau Anda orang budidaya, pendekatan persoalannya adalah pendekatan persoalan budidaya. Kalau Anda ABP, persoalannya adalah ABP. Kalau Anda MSP, persoalannya adalah di bagian MSP. Spesifikasi awal ya, yang pertama adalah Anda harus mampu melihat bahwa itu memang persoalan yang ada saat ini dan belum ada solusinya. Kenapa? Karena bisa saja itu merupakan persoalan bagi Anda, tapi bukan persoalan bagi orang lain. Iya toh? Anda katakan bahwa metode Haryadi dari mana? BDP atau MSP atau apa? BDP. BDP. Anda bilang bahwa misalnya Anda berpikir bahwa udang faname itu penyakitnya adalah penyakit putih misalnya, white spot misalnya. Itu persoalan Anda. Tapi orang lain berpikir bahwa sebenarnya itu sudah selesai persoalan itu, tidak usah diteliti karena sudah ada yang penelitian. Itu kan Anda harus bisa membaca literatur yang ada saat ini, kemudian Anda bisa mengeksplor itu sebagai suatu informasi. Karena begini deh, susah kita mendapatkan persoalan yang ada di lapangan dan kita anggap itu kita berpikir kita mendapatkan solusinya kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak diskusi, kalau kita tidak nonton film-film yang berkaitan dengan keilmuan kita. Karena bisa saja persoalan itu bagi kita adalah persoalan baru, tapi bagi orang lain sudah ada solusinya. Sehingga yang harus kita lakukan adalah membaca, melihat, berdiskusi, menambah wawasan kita tentang persoalan itu, baru kemudian kita coba lihat di alam. Kita coba lihat di lingkungan. Kita coba berdiskusi. Ternyata ada persoalan yang ada. Persoalan ini kita baca. Sudah ada enggak solusinya? Kalau belum ada, kita bisa mencoba untuk menemukan solusinya. Tapi kalau misalnya dia sudah, kita bisa modifikasi untuk menemukan persoalan-persoalan yang lain. Setelah kita dapat persoalannya, kita identifikasi. Tidak semua identifikasi, tidak semua kita mau ambil. Kita identifikasi. Setelah kita identifikasi, kita rumuskan mana yang kita mau ambil. Setelah kita rumuskan, baru kemudian kita tentukan pertanyaan-pertanyaannya. Ada pertanyaan, itulah sebenarnya yang disebut dengan rumusan masalah. Nanti akan muncul tujuan untuk mengatasi persoalan tersebut atau untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Bagaimana caranya? Baru kemudian kita masukkan ke dalam metode. Jadi ini enak sebenarnya dalam metodologi penelitian. Karena antara bab 1, bab 2, bab 3, bab selanjutnya itu saling keterkaitan, Dek. Enggak ada yang standing alone, yang berdiri sendiri tidak keterkaitan. Semua bab 1 keterkaitan dengan bab 2, bab 2 keterkaitan dengan bab 3. Semua keterkaitan. Nanti juga kalau selesai penelitian, ada lagi keterkaitan dengan bab 4, ada lagi keterkaitan dengan bab 5 kesimpulan. Bahkan rekomendasi juga sangat-sangat tergantung, ya. Bisa dimengerti, Haryadi? Ya, Pak. Berarti tidak kita batasi hanya yang bisa kita jangkau di sekitar kita, tapi secara umum sesuai dengan disiplin ilmu kita. Iya, sesuai dengan disiplin ilmu kita, tapi kemudian kita baca, kita tingkatkan kapasitas pengetahuan kita, dan kemudian kita mencoba untuk memilah persoalan tersebut yang sesuai dengan spesifikasi bidang keilmuan kita. Bisa saja kau ambil semua persoalan, tapi kau penelitian nanti orang sudah selesai S2 kau biar baru memulai tidak bisa. Ya itu. Jadi apa yang akan kita lakukan sebenarnya harus mampu kita lakukan dengan waktu yang tidak terlalu panjang. Baik, Prof. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Izin, Prof. Saya, Prof. Ya, silakan. Rahman. Ya, mohon maaf, Prof. Ini kan terkadang biasa kalau kita misalkan dalam uji lab, nah
Dan hasil yang kita dapatkan dari lab itu biasanya tidak sesuai dengan literatur yang ada. Nah, biasa itu para misalkan dosen-dosen pembimbing menyuruh ulang penelitian. Maksud saya, Prof, apakah tidak bisa memang, maksudnya hasilnya sudah seperti itu, kenapa harus kita melakukan uji ulang seperti itu? Sebenarnya gini, ada dua yang harus kita pahami. Pemahaman awal tentang hasil penelitian itu sendiri. Yang pertama adalah betul tidak dilakukan dengan metode yang baik. Kalau sudah dilakukan dengan metode yang baik, ingat metode itu bukannya di lab, Rahman ya, bukan hanya di lab. Kerja lab itu sangat ditentukan oleh kerja lapangan. Kalau kerja lapangan bagus, kerja lab bagus dan hasilnya begitu, lah ngapain mau diambil lagi? Kalau diambil lagi berarti yang punya penelitian itu tidak paham sebenarnya apa yang dia teliti. Jadi gini, jawaban dari hasil analisis yang dilakukan dengan metode yang benar, itulah hasil penelitian. Pak, tapi tidak sesuai dengan literatur. Lah, kok bikin literatur baru? Kenapa susah sekali? Iya toh. Literatur itu pikiran orang lain dan kamu tidak boleh terpenjara dengan pikiran orang lain. Saya ingatkan kepada kalian yang sudah S2 semuanya, ya semuanya, dengarkan baik-baik. Apa yang kamu lakukan dengan penelitian yang benar, dengan hasil yang sesuai dengan metode yang benar, dan memang metode itu sudah diuji publik dan tidak ada persoalan dan kamu benar melakukan itu, teori yang kamu dapatkan walaupun tidak bertentangan dengan teori, itulah teori yang benar. Kenapa saya bilang teori yang benar? Tinggal kamu bisa menguatkan. Ya, walaupun memang kadang begini. Karena kita baru penelitian S1 kasihan. Hasilnya sangat tidak cocok. Satu contoh begini. Ketika kita dapatkan nutrien paling tinggi misalnya, mahasiswa melakukan penelitian dengan metode yang baik, dia bawa air sampel, dikasih sama laboran misalnya, dia bertanya begini, Rahman ini karena memang di laboratorium dia ini, didapatkan itu hasil, ya, mahasiswa sudah bawa, sudah dikasih instruksi begini yang kamu lakukan, tiba-tiba nitratnya bukan 0,04 tapi 4,8, loh, ini pertanyaan ini kan, kalau metodenya benar, semua prosedurnya benar, dan tiba-tiba dapat 4, apakah ini harus diulang? Kalau cuma satu sampel dapat 4, yang lainnya 0,0,0, berarti ini pencilan dalam statistik. Dalam statistik, kalau kita uji statistik, ini bisa. Ini namanya data pencilan. Data yang kemudian bisa kita bisa diabaikan dengan ini. Tapi kalau semua 4, data satu sampel 4, data sampel 3,8, standar deviasinya tidak jauh-jauh beda. Terus apakah kita mau ulang? Apakah kita mau ulang? Kasihan biaya. Tidak. Anda tinggal mengkaji. Bisa saja kondisi saat itu nitrat bisa tinggi. Bisa saja. Anda tinggal bisa merefleksi informasi itu. Walaupun memang persoalannya adalah banyak juga, maaf tanda kutip, teman-teman ya, itu tidak paham sebenarnya. Yang ada dalam pikirannya adalah harus sesuai dengan pendapat A. Pendapat A mengatakan bahwa lokasi ini harus karena sesuai itu harus nitratnya sekian. Pendapat B mengatakan nitratnya sekian. Tapi yang didapatkan adalah sekian. Kok ganti ini ya? Saya sebenarnya menyuruh meneliti ulang itu bukan berarti bukan berarti tidak menerima hasil itu ya. Tapi ada keraguan mungkin. Ada keraguan kalau tidak dilakukan dengan benar di lapangan. Ya kan? Who know in the field? Orang penelitian who know in the field. Maksudnya adalah siapa yang tahu di lapangan coba. Bisa saja tiba-tiba kesipan sampai ada orang kencing di situ, nitratnya tinggi sekali misalnya. Iya toh? Bisa saja. Ini kenapa ini sampel tadi warna putih saya ambil, kenapa sudah ada kuning-kuning sedikit? Mungkin kau simpan, kau tidak tutup, ada orang kencing di situ, dia kena masuk ke dalam. Ini maksud saya begini. Ada faktor-faktor yang kemudian itu tidak bisa kita justifikasi dengan cepat. Harus kita pikirkan karena yang namanya penelitian itu selalu komprehensif pemikirannya. Orang yang bijak adalah orang memikirkan sesuatu tidak spesifik dan sempit. Bisa spesifik tapi tidak sempit. Maksudnya adalah ketika kita dapatkan satu hasil A, kita harus lihat dulu, jangan kita judge.
Jangan kita penalti bahwa ini tidak benar kamu ini. Aku turun lagi, ambil lagi. Enggak, lihat dulu. Apakah memang datanya yang salah atau orangnya yang salah? Human error itu bisa 0,1 bisa 100. Tahu, paham maksudku? Human error itu tidak ada range-nya minimal. Dia range-nya bisa 0,1, bisa juga 100. Human error itu namanya. Ya, kalau yang lakukan human error-nya 100 kan beleng-beleng namanya. Tapi kalau misalnya kesalahan-kesalahan sedikit 0,1 bisa diterima lah dia. Jadi tidak mesti penelitian yang dilakukan dengan metode yang benar, kemudian datanya tidak sesuai dengan literatur, itu kemudian bisa merupakan suatu kesalahan. Enggak. Ya, bisa saja itu merupakan penemuan baru. Bisa saja. Ya, dan memang kita harus bijak untuk bisa melihat bahwa hasil yang ada itu kalau dilakukan dengan metode yang benar, itu merupakan informasi baru yang harus kita teliti, yang harus kita eksplorasi, yang harus kita kemudian uji lagi, uji publik misalnya atau apa, ya, gitu. Gimana? Gitu ya, Rahman ya? Adakah memang yang suruh ulang kasihan itu mahasiswa itu kasihan? Biasanya kasihan, Prof. Maksudnya secara metode mereka sudah sesuai di lapangan, di lab juga dikerjakan dengan sesuai metode, tapi itu mungkin kadang hasilnya jauh beda dengan mungkin kadang disuruh ulang, ambil sampel ya, itulah sebenarnya jadi pengajar itu jangan seperti kata dalam tempurung deh. Tahu dalam kata dalam tempurung yang dia pikirkan, atau seperti kuda pelan, kuda yang ini sumpit ya, yang gini yang yang dilihat cuma apa yang di depannya, dia tidak pula. Atau sebenarnya yang paling bagus itu sebenarnya thinking out of the box. Kita berpikir di luar box. Kita harus berpikir bahwa apa yang dilakukan tidak sempit. Pengetahuan itu tidak sempit, Rahman. Pengetahuan itu apa yang kita dapatkan sebenarnya, ya, itu bisa kita lihat dari berbagai macam versi, dan kita harus bijak untuk melakukan itu. Memang ada beberapa yang kurang bijak, itu kan personal deh. Ya, tetapi kemudian yang wajib kita lakukan sebenarnya, anjuran saya kepada peneliti-peneliti atau misalnya teman-teman dosen, itu harus lebih bijak dalam menentukan data yang ada, karena kan begini, kadang persoalannya begini. Ada sesuatu yang baru diteliti. Ini persoalan lain ya. Kadang yang mungkin muncul di antara peneliti, ada persoalan yang baru kita teliti, kemudian belum ada orang teliti. Kita kesulitan dalam mencari literatur. Karena dalam skripsi ada bab 2. Itu tinjauan pustaka. Itu wajib. Tidak mungkin tinjauan pustaka cuma satu literatur kan? Piciknya orang itu karena yang dia pikirkan adalah literatur yang harus sama persis. Padahal untuk mengambil literatur, itu tidak harus sama persis. Bisa saja persoalan yang berbeda, tinggal bagaimana caranya kamu ramu, itu menjadi penguatan. Kalau misalnya, kecuali memang tidak ada penelitian tentang ikan. Tidak mungkin kan? Satu contoh begini, ketika spesies A kamu tidak dapatkan, cari pendekatan genus. Kalau tidak ada genus, cari pendekatan famili. Kalau tidak ada famili, cari pendekatan apa lagi? Kelas. Masa tidak ada kelas? Iya toh. Itu yang kadang kita tidak paham, Dek. Jadi, kalau misalnya ada satu informasi yang spesifik, kita coba cari pendekatan-pendekatan yang kemudian bisa hasil penelitian orang lain tidak semua wajib sama dengan penelitiannya kita. Kalau satu dunia ini penelitiannya A, kita penelitiannya B, tidak harus penelitiannya kita salah. Enggak ada cerita. Yang ada adalah hasilnya kita berbeda dengan hasil orang lain, dan kita harus mampu menunjukkan bahwa memang kita beda. Tapi dengan metode yang memang secara publik bisa diuji. Ya, itu yang memang persoalannya. Kalau yang kita pakai kacamata kuda, ya sudah, yang kita lihat memang itu. Atau kayak kata dalam tempurung, yang kita lihat cuma tempurung, kita tidak lihat persoalan lain lebih luas sebenarnya. Tapi yang saran saya sebenarnya, banyak mahasiswa yang melakukan penelitian, dan saran saya, asal kamu lakukan dengan benar dan baik, ya. Beda. Kalau misalnya kalah simetrinya lebih tinggi, itu persoalan itu. Ya, kalau kalah simetrinya lebih tinggi, atau misalnya dia
dia dapatkan airnya karena persoalan gelombang yang tinggi, dia pergi ambil di pinggir-pinggir saja, atau kalau perlu dia pergi ambil air sumur, itu berbeda, ya kan? Nah, itu namanya talewam itu, ya, itu. Oke, ada pertanyaan lain? Kita sampai jam berapa ini, Rahman? Jam 3, Prof. Oke, masih ada beberapa menit lagi. Jumran, jangan sampai ada pertanyaanmu. Masih mute itu. Oke. Ya, Pak. Tadi saya sudah sempat berpikir untuk bertanya tentang ini yang ditanyakan tadi Pak Rahman. Tentang ini ada hipotesis awal yang kita ajukan, terus dalam penelitian itu hasilnya itu tidak sesuai dengan hipotesis awal. Apakah itu penelitian kita berhasil atau bagaimana? Semua, dengar Jumran, semua penelitian yang dilakukan dengan metode yang benar dan baik, itu hasilnya harus diterima. Hipotesis itu cuma kesimpulan awal. Yang hipotesis kan kalau misalnya apa yang kita praduga dengan penelitian itu hasilnya A. Ternyata yang kita dapatkan B. Berarti kan hipotesis ditolak. Apakah itu penelitiannya salah? Tidak ada cerita. Penelitian kita memang B dapatnya. Tinggal bagaimana cara mengargumen itu. Mengargumen itu tidak harus dengan literatur yang mirip. Atau tidak harus literatur dengan satu contoh begini. Jumlah prodi apa? MSP, Pak. MSP, oke. Yang kita dapatkan bahwa fitoplankton misalnya, ini contoh kecil saja, Jumrana. Dalam satu lingkungan, ya fitoplankton itu sebenarnya dia punya kepadatan itu 1.000 sampai 10.000 atau sampai 100.000. Tiba-tiba dia lakukan penelitian. Jadi dalam hipotesis yang dia lakukan, tapi kalau MSP tidak ada hipotesis itu Jumrah. Tapi katakanlah misalnya, ya hasil yang dia yang umum didapatkan bahwa fitoplankton itu antara 10.000 sampai 100.000 misalnya per liter air. Dia lakukan penelitian, dapat 1 per 1 liter. Sampel kedua dapat 2. Sampel ketiga dapat 1. Sampel keempat dapat 5 kali dia sampel tidak itu. Kalau dia sudah lakukan dengan mengambil dengan planktonet yang benar, metodenya benar, dan dia sudah lakukan dengan penghitungan mikroskopi yang baik, tapi kemudian tidak ada fitoplankton, yang jadi pertanyaan, penelitiannya benar atau tidak? Ditolak atau tidak? Sekarang saya tanya ke Jumran. Ditolak atau tidak penelitiannya? Kalau dia cuma dapat 1, sementara literatur katakan bahwa 10.000 sampai 100.000. Diterima, Pak. Kok tahu kali? Kenapa harus diterima? Yang pertama, yang penting sudah sesuai prosedur dengan metode yang dilakukan, Pak. Terus berikutnya tinggal kita menjabarkannya sesuai dengan pemikiran atau yang kejadian di lapangan, Pak. Iya, itulah yang saya maksud. Hasil yang kita dapatkan, itulah hasil penelitian. Bagaimana menjustifikasi itu, itulah bukti yang bisa kita jabarkan dalam informasi yang kemudian dikuatkan dengan hasil-hasil penelitian. Bisa saja kondisinya berbeda pada saat itu. Bisa saja pada saat itu, bisa saja kamu tidak ukur pH, tapi kenapa ternyata pH-nya rendah sekali, dan itu menyebabkan kematian dari semuanya. Jangankan fitoplankton, organisme lain juga bisa mati pada saat itu misalnya. Ya, itu bisa saja, karena di alam itu banyak kemungkinan bisa terjadi sesuatu. Berbeda. Sama halnya dengan eksperimental misalnya. Eksperimental itu kan terkontrol, dia punya wadah. Ya kan? Yang dibilang gagal itu, kalau kau penelitian baru 3 hari semua mati ikanmu. Itu memang gagal, kau harus beli lagi ikan. Iya tak? Tapi kemudian ikanmu hidup terus. Tapi kemudian dia tidak bertumbuh. Contohnya begini. Ada ikan yang kamu pelihara, dan yang kamu ingin lihat pertumbuhannya dengan pakan yang kamu berikan. Menurut teori, pertumbuhannya adalah 0,3% per berat tubuh. Hampir semua mengatakan begitu. Tapi yang kamu dapatkan, ikan dia kurus. Ya toh? Jangankan dia bertumbuh, mungkin stres misalnya.
atau apa, ikanmu tidak bertumbuh. Tapi data kau dapat, misalnya ikan tidak mati tapi tidak bertumbuh. Apa itu dibilang gagal? Padahal kau kasih makanan ini ceritanya ini. Makanan kau supply, suhu kau jaga, ya aerasi terjaga, tapi pertumbuhan tidak ada. Apa itu dibilang gagal? Tidak ada cerita. Itu yang kamu dapatkan. Kamu bisa memunculkan teori baru bahwa tidak semua pemberian nutrien atau protein itu bisa memberikan pertumbuhan yang baik bagi ikan. Ya, itu. Bisa ya, Jumran ya? Ya, Pak. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Ini cewek-ceweknya hanya yang mana yang mabuk yang lalu ini. Sudah tiba di Kendari kayak yang mabuk ini. Mana yang siapa? Hajar kayak yang mabuk yang lalu. Pak. Sudah tidak mabuk, Mi? Hajar kayak yang mabuk yang lalu itu. Ya, Pak. Tidak dipinjam lagi HP-mu sama anak-anak mana, Mi? Anak-anak yang pinjam HP itu hari. Baku tegarkan HP dengan HP. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang bertanya, silakan. Ini Fatmawati, Odeyarni, Suaida, Fitriani dengan Suhartati. Tidak ada yang bertanya ini. Sudah mengerti semua kah ini barang ini? Ini jangan sampai serius ini yang dia nonton drakor ini, bukan dia cuma pasang saja Zoom di pinggir baru yang dia nonton drakor. Ini bahayanya juga nih kalau ini bahayanya kalau Zoom begini, Zoom-nya kecil-kecil di samping tapi layar drama yang lebar di tengah. Enggak begitu, Ji? Tidak, Ji. Tidak, Pak. Oh, tidak, Ji. Oh iya, dia bilang Fitriani tidak, Ji. Tidak, tapi tidak bertanya juga ya. Bertanya, tidak, Pak. Ya, oke. Tunggu dulu, sudah. Oh, bertanya? Silakan kalau bertanya. Ini namanya bertanya yang dipaksa ya. Karena kalau saya yang bertanya, berutang satu. Saya sudah bilang Kak, kalau saya bertanya baru kasih senyuman, tidak kasih jawaban, berutang satu. Silakan bertanya. Sebelum, iya kan tinggal berapa menit lagi kita ini selesai ini. Pertanyaan saya Pak mengenai masalah. Begini Pak, ketika kita melakukan penelitian yang seperti Bapak bilang tadi, kita membutuhkan lingkungan atau orang atau masyarakat itu yang mendukung penelitiannya kita. Karena kan sebelumnya apa yang kita lihat masalah belum tentu dilihat orang lain itu sebagai masalah. Yang jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana maksudnya pendekatan-pendekatan yang perlu kita lakukan supaya orang lain itu lebih mudah mengerti, apalagi kan turun ke masyarakat itu mereka kan harus dengan penjelasan khusus, mungkin begitu ya Pak. Oke. Fitriani prodi apa? Ilmu kelautan Pak. IKL. Oke. Kalau persoalan itu berkaitan dengan lingkungan, kita cuma butuh pendapat orang lain tapi tidak boleh mempengaruhi pikiran kita karena itu lingkungan. Tapi kalau penelitiannya kita sosial, yang kita butuh adalah pikiran-pikiran orang lain dan itu pasti akan mempengaruhi hasil penelitian kita. Paham ya? Saya ulang sekali lagi. Kalau kita penelitian tentang lingkungan, kita butuh pendapat orang lain tapi tidak boleh mempengaruhi pikiran kita. Tapi kalau kita penelitian sosial, pendapat orang lainlah sebenarnya yang kita butuhkan dan itu akan berpengaruh pada hasil penelitian kita. Karena yang kita lakukan adalah apa? Kuesioner. Nyata, kuesioner itu adalah hasil penelitian kita. Sementara kalau penelitian lapangan, kita butuh pikiran orang lain hanya untuk menunjang penelitian kita. Karena yang kita lakukan adalah treatment lapangan. Ketika kita melakukan treatment lapangan, dan apa yang kita dapatkan di lapangan itu kemudian tadi tidak sesuai dengan teori, itu adalah hasil penelitian. Yang penting kita lakukan penelitian dengan benar. Dengan metode yang benar. Tapi kemudian, kalau misalnya dia sesuai, ya alhamdulillah. Tapi yang jelas bahwa penelitian-penelitian observasi, eksperimental, survei yang berkaitan dengan lingkungan, yang berkaitan dengan sumber daya, yang berkaitan dengan alam, harus dilakukan dengan metode yang benar dan hanya kita pakai orang lain untuk menguatkan penelitian kita dan tidak boleh mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kita bisa berdiskusi. Kalau menurut dia persoalan itu bukan merupakan persoalan, tunggu dulu. Menurut saya ini persoalan, tinggal kita kaji.
Tapi kalau secara umum itu bukan persoalan, tidak usah kita ungkap lagi. Kenapa? Karena orang tidak butuh itu. Terus bagaimana, Pak? Kita bisa mencari persoalan lain. Karena begini, apa yang kita pikirkan itu merupakan masalah, sebaiknya, ingat, sebaiknya itu juga merupakan persoalan bagi orang lain. Yang berkaitan dengan lingkungan ya, yang berkaitan dengan lingkungan. Salah satu contoh, ketika blooming phytoplankton itu kita anggap sebagai masalah, tapi orang lain tidak merupakan itu suatu masalah misalnya, dan dia enjoy saja, ya kita harus cari strategi lain untuk bisa mengungkapkan apa yang mereka butuhkan. Ya, itu. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang orang lain itu persoalkan, nah, itu baik kita ungkapkan, baik kita ikuti, dan itu merupakan data dasar untuk kita kembangkan menjadi suatu penelitian. Atau saya salah jawab ya, Fitriani ya? Pak, saya mau bertanya lagi dari penjelasan Bapak tadi. Iya. Begini Pak, waktu S1 kan saya mengambil penelitian tentang pencemaran dari aktivitas tambang. Jadi Iya. kan mempengaruhi laut. Contohnya saja laut menjadi keruh atau berwarna kecoklatan. Terus beberapa bulan lalu sempat saya ikut teman saya survei ke lapangan Pak, di daerah kawasan tambang begitu. Terus sempat cerita-cerita sama masyarakatnya bagaimana contohnya seperti ini laut begitu. Jawabannya Pak, mereka tidak merasa terganggu. Maksudnya dengan walau mungkin warna laut yang seperti coklat itu Pak bukan masalah bagi mereka, tapi sebetulnya itu kan kalau dalam bidang keilmuan atau lingkungan itu sudah menjadi pencemaran dan sudah memberikan dampak yang sangat besar terhadap organisme yang ada di sekitar situ. Jadi itu bagaimana Pak? Oke. Kalau cuma satu atau dua yang Fitri tanya, subjektivitasnya tinggi. Bisa saja mereka takut sebenarnya. Ketakutan mereka adalah ketika wilayah itu sebenarnya sudah diklaim oleh salah satu industri, ya, yang kemudian itu mereka takut untuk mengungkapkan persoalan yang mereka hadapi, atau mereka sebenarnya sudah terbayar. Terbayar itu adalah mereka sudah diberikan sesuatu kompensasi untuk lingkungan mereka dan mereka wajib untuk mengatakan tidak ada masalah. Karena kebanyakan persoalan-persoalan yang itu tidak bisa diuji secara ekologi. Hanya bisa diuji dengan pendekatan politik misalnya. Tetapi kalau kita secara saintifik tidak boleh mengikuti satu atau dua orang yang begitu deh. Kita tahu bahwa lingkungan yang berubah itu akan menimbulkan persoalan ekologi dan ekonomi. Kalau bagi ekonomi tidak ada masalah, tapi ekologi itu pasti ada masalah. Mereka tidak paham ekologi, kita saintifik paham ekologi. Yang kita suarakan adalah ekologinya dan jangan ekonominya. Pak, ini kan dia keruh, Pak. Tidak terganggu kah kalian menangkap ikan? Tidak, Pak. Kami tidak enjoy saja. Banyak ikan kita dapat, Pak. Ada mie ikan kita dapat ini, Pak. Karena kita dikasih uang, kita pergi beli di pelelangan. Nah, ini yang dia dapat ikan, tapi bukan di laut, di pelelangan. Karena mereka sudah dikasih uang. Iya kan? Yep. Secara ekonomi mereka sudah tersuplai sebenarnya. It's no problem with the economic program. Artinya tidak ada masalah dengan ekonomi mereka. Karena mereka disuplai. Ada mereka dikasih kompensasi lah istilahnya. Tapi sebagai saintifik, kamu rela enggak membiarkan lingkungan kayak begitu? Kan tidak. Walaupun ini berbalik ya. Makanya saya bilang tadi, kalau persoalan lingkungan, orang lain jangan mencoba mengotori pikiranmu, mempengaruhi pikiranmu. Tapi kalau sosial, bisa, harus mempengaruhi. Karena mereka data yang kamu ambil. Sebagai orang kelautan misalnya melihat bahwa lingkungan itu sudah kotor, ya itu berarti ekologinya kotor itu. Ekologinya berarti dia tercemar. Dan sebagai saintifik, alam itu tidak bisa membohongi manusia. Ya, alam tidak boleh membohongi manusia karena apa? Alam memberikan real kenyataan yang ada dan kita sebagai saintifik wajib melakukan penelitian-penelitian dan pendekatan-pendekatan untuk mengungkap itu. Pengungkapan kita kan secara ekologi. Ya, no problem with, tidak ada masalah dengan orang lain. Yang ada masalah adalah lingkungan dan kita sebagai saintifik wajib melakukan itu. Paham ya? Pak. Oke, ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak, karena saya mau mengajar lagi nih. Ada lagi pertanyaannya? Silakan, Razak. Razak, silakan. Izin, Prof.
Razak dulu, Razak baru Siti Hardian. Oke, Razak silakan, Dek. Oh iya Pak, misal begini Pak, kita menemukan suatu masalah di budidaya perikanan seperti penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Tetapi permasalahan itu sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah temukan solusinya. Cuma di sini tujuannya saya itu apakah bisa ketika kita lakukan penelitian lebih lanjut, maksudnya itu supaya kita dapat solusi yang lebih murah atau lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Apakah bisa itu dijadikan sebagai suatu penelitian, Pak? Oke, sangat bisa. Jadi begini, saya kasih satu contoh, Razak. Nah, budidaya rumput laut, itu banyak persoalan yang ada. Ya, orang sebenarnya sudah melihat bahwa ada metode yang kemudian metode kultur jaringan ya bagi orang lain itu merupakan satu solusi terbaik untuk pertumbuhan. Yang jadi pertanyaan, bisakah saya penelitian kultur jaringan juga yang lebih spesifik, atau bisakah saya teliti yang tadi? Ya bisa, karena apa? Masih terlalu banyak persoalan yang sebenarnya orang tahu, tapi orang memang tahu kulitnya atau orang tahu tentang satu aspek. Tapi dengan melakukan penelitian yang sama, kita bisa mencari solusi yang terbaik, yang mirip, tapi kemudian ada nilai lebihnya. Kata kuncinya, Razak, bahwa apa yang kita teliti tidak sama persis dengan yang dilakukan oleh orang lain, dan ada keyakinan untuk menemukan the other way, cara lain. Ada optimisme di kita untuk bisa menemukan satu ilmu yang lain, walaupun metodenya sama. Ingat, walaupun metodenya sama, ya kan orang teliti tentang ini penyakit bakteri. Orang ya sudah ada solusinya ini bahwa bakteri bisa dilakukan dengan ini. Iya, tapi kan itu yang umum. Bisa kita lakukan lagi pendalaman yang lebih dalam, tapi kemudian bisa merupakan jawaban. Artinya jawaban itu kan bisa lebih murah, bisa lebih efektif. Kalau kita bisa dapatkan jauh lebih murah, itu berarti ada ilmu baru, itu ada penemuan baru, dan itu masyarakat lebih terbantu. Jadi apa yang kita lakukan, ya walaupun sudah pernah dilakukan oleh orang lain, kita bisa spesifikkan lagi dan kita bisa temukan lagi cara yang lain, dan kemudian itu bisa menjadi pertanyaan atau misalnya jawaban baru bagi apa yang kita lakukan. Ya, itu sangat mungkin, ya Razak, sangat mungkin. Saya rekomendasikan lakukan, Dek, karena apa yang kita lakukan, ya asal jangan copy paste dan hasilnya sama. Wah, sama aja bohong. Tapi kalau ada statement lain yang kemudian kan gini, tahu tukang kayu, Dek, ya? Iya, Pak. Nah, tukang kayu itu membuat koseng, semua tekniknya sama. Tapi semakin orang mencoba, sebenarnya ada 1 dan 2 orang tukang kayu yang menemukan metode baru untuk membuat lebih halus, lebih baik. Iya kan? Dengan apa? Dengan pekerjaan dia. Tapi kemudian dia berbeda dengan orang lain. Itu yang saya maksud. Pekerjaan boleh sama, tapi kalau niatan kita berbeda dan kita ingin menemukan sesuatu yang baru, it's way, nggak ada masalah. Itulah jalannya untuk bisa menemukan sesuatu yang baru. Karena inovasi itu muncul ketika kita melakukan sesuatu dan kita mendapatkan sesuatu yang sedikit berbeda dengan orang lain, dan dia lebih solutif, lebih efektif, atau lebih ada keunggulannya sedikit. Walaupun sedikit, Dek. Karena tidak mungkin kita misalnya yang wah langsung perbedaannya. Ya. Itu ya, Razak, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Hardian silakan, Dek. Baik, Prof. Langsung saja mungkin melanjutkan penjelasan Prof tadi tentang bisa saja rencana penelitian itu muncul dari beberapa keluhan warga sekitar. Jadi cerita sedikit, Prof. Kemarin saya sempat mengikuti membantu teman untuk penelitian, dan kebetulan kuesionernya itu hampir semua itu sama jawabannya, dan mereka memiliki keluhan yang sama. Jadi kalau seandainya saya berpikir untuk mengambil judul seperti itu, kira-kira langkah apa yang saya lakukan untuk menentukan metode penelitiannya, Prof? Mungkin itu saja. Penelitiannya apa? ABP ya? Perikanan tangkap, Prof. Oh, perikanan tangkap. Tapi lebih kepada alat atau lebih kepada manusia nelayannya?
lebih ke pelabuhannya, Prof. Lebih ke pelabuhannya, oke. Iya. Berarti treatment yang Anda lakukan, saya melihat begini. Kalau Anda menemukan satu celah yang kalau Anda berpikir bahwa setelah Anda lihat penelitian itu dan Anda ikuti teman Anda menemukan ada sebenarnya menurut Anda itu sesuatu yang baru, ya saya kira itu perlu ditelusuri lagi. Perlu ditelusuri lagi. Lantas bagaimana dengan metodenya? Gini, seperti yang saya ungkap tadi, metode adalah cara yang dilakukan oleh orang lain. Ingat, metode adalah cara yang dilakukan oleh orang lain dan direkomendasikan kepada orang lain untuk bisa mengikutinya karena dia berharap bahwa metode itu mengguidance seseorang peneliti untuk menemukan jawaban. Karena metode adalah cara untuk menemukan jawaban. Bisa saja metode Anda benar, tapi Anda menambahkan sedikit variasi atau sedikit tambahan variabel, ya, dan itu bisa berbeda dengan yang lain atau yang pernah Anda lakukan atau berbeda dengan teman Anda atau berbeda dengan yang Anda bantu. Jadi metode yang sama tapi menambah sedikit variabel itu memungkinkan Anda untuk bisa mengeksplor lebih jauh. Karena informasi yang kita mau dapat sebenarnya itu harus saya tekankan sekali lagi, tolong diingat baik-baik semuanya. Penelitian boleh sama, metode boleh sama, tetapi variabel yang spesifikasi yang Anda teliti, tolong jangan sama. Kalau sama, itu tidak ada bedanya. Ya, metode itu bisa dilakukan oleh semua orang, tapi menambah variabel untuk bisa menemukan lagi yang lebih dari yang lain yang berbeda, itu baru kemudian bisa kita sebut suatu penelitian yang baik. Karena penelitian yang baik itu memang di samping mengulang metode. Anda kan mengulang metode sebenarnya, penelitian S2 mengulang metode. Ya, tapi cobalah untuk menganalisis metode atau menganalisis sesuatu yang kemudian itu berbeda dengan yang lain sehingga Anda mempunyai wajah tersendiri. Wajah Anda itu jangan copy paste dari wajah teman Anda. Maksudnya bukan wajahmu, tapi wajah penelitian Anda. Tidak boleh copy paste dari wajah penelitian teman yang Anda. Tetapi Anda berdiri dengan wajah Anda sendiri, dipoles dengan sedikit informasi-informasi atau variabel-variabel. Seolah-olah ini wajah Anda sama, misalnya kembar, tetapi ini pakai make up yang satu, ini pakai pick up yang satu. Sehingga akan berbeda tampilannya. Nah, itu yang saya maksud dengan metode boleh sama, tetapi variabel-variabel atau penguatan-penguatan atau indikator-indikator itu bisa tidak boleh sama. Ya, Siti ya. Siapa Hardian ya? Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Nanti kita sambung lagi minggu depan ya. Kalau dengan saya masih ada 3 kali pertemuan lagi atau 4 kali. 1, 2. Kita sudah 2 kali nih ya? Ya, Prof. Berarti lagi 2 kali atau 3 kali lagi tah? Baru saya berikan. Lagi berapa? Lagi 4 kali ya? Oh, masih mau panjang Pak. Oke. Begini. Minggu depan tolong membuat judul tesis Anda ini semacam ada rangkaian tesis, nanti kita bahas. Apakah judul Anda itu diungkap dengan persoalan atau bisa menjadi titik tumpu dari penelitian Anda? Mirip-mirip kolokium, prakolokium dulu Anda sebenarnya ini di metodologi penelitian. Sudah kolokium kah? Belum, Prof. Iya. Di metodologi penelitian nanti Anda wajib membuat suatu draft proposal. Nanti kita akan bahas dan kita akan coba lihat apakah memang Anda bisa lanjut dengan metode itu atau dengan penelitian itu. Oke ya, kita sudahi dulu ya. Baik. Oke, kita berdoa semua ya, semoga Allah memberikan kita kesehatan ya untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan akademik yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Dan mudah-mudahan minggu depan, tadi karena ada Monef, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu offline ya, mudah-mudahan. Insya Allah kita diberi kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tutup ya. Rahman sudah ada absennya, Dek? Ada, saya sebar, Prof. Iya. Oh iya. Ini 2 dari tadi tidak on. Ini Imam Boci memang ada di sini atau dia diantah berantah ini dengan Siti Rahma Rahim? Yang sampai cuma colok baru tidur dia ini. Hadir, Prof. Ada. Lagi kurang isi. Imam, kau di mana? Kau di mobil lagi kau itu, Imam. Kau kemana kah? Kau mau kuliah atau kau pergi jalan-jalan? Sambil kuliah, Pak. Oh, kuliah sambil jalan-jalan. Woy. Baru juga saya dapat istilah kuliah sambil jalan-jalan.
Oke, Rahma ada ya? Oke. Nanti di absen saja ya Rahman ya. Dibagi. Oke, saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yuk.